kolam 1 tahun tidak dikuras. Saya Patrick dari Bikini Bottom. Kali ini saya akan mereview kolam yang katanya 1 tahun ini tidak pernah dikuras. Apakah benar ya? Mas, benarkah kolamnya tidak pernah dikuras selama 1 tahun lebih? Kolam saya ini sudah 1 tahun lebih, sejak selesai dan running pertama kali pada bulan Desember 2021. Memang belum pernah saya kuras, atau lebih tepatnya belum pernah saya bersihkan sistem filtrasinya. Kenapa kok tidak pernah dibersihkan sama sekali, Mas? Ya karena saya malas aja. Selain malas, memang dari awal pembuatan kolam sudah saya hitung seefektif mungkin, terutama untuk volume filtrasi dan volume sirkulasi air, agar mampu menyaring dan mengolah kotoran ikan sehingga tidak perlu terlalu sering membersihkan filtrasi, atau bahkan tidak perlu sama sekali. Jangan ditiru ya. Apakah itu tidak bahaya untuk ikan? Dikatakan bahaya ya memang bahaya, dikatakan tidak bahaya juga sebenarnya bahaya. Ya semua karena pasti ada resikonya masing-masing. Memang selama ini nggak ada ikan yang sakit atau mati di kolam? Untuk ikan mati di kolam, alhamdulillah selama ini tidak pernah, dan semoga tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau untuk ikan sakit, pernah. Beberapa kali saat pergantian musim, ada beberapa ikan terserang jamur, white spot, ataupun kutu. Tapi selama ini alhamdulillah aman, karena setiap hari saya cek dan treatment penjagaan penyakit secara berkala. Tapi kolamnya pernah kotor ataupun keruh nggak, Mas? Kalau keruh pernah. Itu terjadi di bulan kedua setelah running. Dan itu pun menurut saya keruh bukan disebabkan sistem filtrasi yang buruk, tapi disebabkan oleh proses pematangan air dan sistem filtrasi. Setelah masuk bulan ketiga, air sudah menjadi bening kembali. Kalau kotor, hanya pada saat ikan buang kotoran saja. Kurang lebih sekitar setengah jam kemudian udah bersih lagi. Kolam Tuan Crab kok setiap bulan harus dicuci? Kalau nggak dicuci kolam utama pasti kotor ataupun keruh. Jadi gini, biasanya kolam keruh ataupun kotor kemungkinan besar bisa disebabkan oleh volume sistem filtrasi yang kurang, pompa yang kurang sesuai dengan kapasitas air kolam, mungkin juga overpopulasi pada ikan, pola pakan yang berlebihan, dan bisa juga disebabkan oleh alga atau lumut yang berlebih. Ini perlu diingat, sistem filtrasi adalah satu rangkaian utuh dalam proses penyaringan dan pengolahan kotoran ikan, agar menjadi larut dan tidak menjadi racun untuk ikan. Salah satu saja rusak, maka kerja sistem filtrasi akan menjadi kurang maksimal dan tentunya akan berisiko pada ekosistem kolam. Bagi tips ataupun langkahnya dong, Mas, untuk mengatasi kolam yang keruh biar nggak sering nyuci filter. Yang pertama, bagi yang belum mempunyai kolam, rencanakan semaksimal dan seefektif mungkin sebelum membuat kolam dengan cara menggali referensi dan informasi dari teman ataupun internet. Sekarang kan banyak tutorial sekaligus review kolam yang baik itu seperti apa. Cari tukang yang berpengalaman dalam pembuatan kolam, karena tidak semua tukang paham mengenai sistem sirkulasi dan sistem filtrasi kolam. Jadi
pemilik minimal harus paham kolam yang baik itu seperti apa agar tidak menyesal kemudian. Yang kedua, bila sudah terlanjur membuat kolam tapi dirasa kurang maksimal, telusuri apa yang menyebabkan kolam menjadi keruh. Apakah karena sistem filtrasi yang kurang maksimal? Apakah karena serangan alga? Apakah ada faktor lainnya? Kalau sudah ketemu, baru lakukan langkah-langkah seperti renovasi atau minimal memperbaiki penataan sirkulasi ataupun menambah kapasitas filtrasi serta kapasitas pompa. Yang ketiga, kontrol populasi dan pakan. Logikanya, semakin banyak ikan dan pola pakan, semakin banyak pula kotoran ikan yang dihasilkan, yang justru akan membuat kolam kotor dan akan sangat berbahaya bila filtrasi tidak memadai. Keempat, maksimalkan sirkulasi dengan pemipaan yang terukur dan pakailah pompa dengan kapasitas yang sesuai, yakni minimal 2 kali volume kolam. Dengan memakai pompa yang mencukupi, sirkulasi akan maksimal dan kotoran ikan akan cepat terfilter. 5. Maksimalkan filter biologis sebagai rumah bakteri yang mengolah dan menetralkan amonia dari kotoran ikan. Semakin maksimal filter biologis, semakin banyak pula bakteri baik yang menghuni sehingga meminimalisir berlebihnya amonia pada kolam. 6. Berikan aerasi yang cukup di kolam untuk menambah kadar oksigen terlarut dalam air sehingga air dan sistem filtrasi menjadi sehat. Perlu digarisbawahi, oksigen terlarut sangat dibutuhkan untuk kesehatan ikan dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan sistem filtrasi dalam mengolah kotoran ikan. 7. Dripping air kolam maksimal 1 minggu sekali atau 3 hari sekali sebanyak 20-30% dari kapasitas kolam, atau per hari sebanyak 10-20% dari kapasitas kolam. 8. Gunakan lampu UV untuk menjaga dari terjadinya bom alga sehingga kolam akan jernih, terbebas dari alga yang akan sangat mengganggu kejernihan kolam. Biasanya alga berlebih terjadi pada kolam outdoor. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Hohoho.